Review. Review. Assalamualaikum. Kali ini kita ada di program Muslim Harus Tahu. Di sini kita akan berbagi hal-hal seputar Islam yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Karena Muslim harus tahu. Oke, jadi gitu. Sekarang kita mau bahas apa nih? Kakak mau bahas apa? Sekarang kan lagi banyak virus corona nih. Bagaimana kita bahas sikap-sikap seorang muslim dalam menghadapi wabah virus corona? Oke Kak, karena kita ada di Indonesia, ada namanya MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang sudah memberikan bimbingan kepada kita semua bagaimana sikap seorang muslim menghadapi virus corona ini. Oh gitu. Oke, sekarang kita cek aja ya bagaimana fatwa MUI. Oke. Yang fatwa pertama MUI adalah Setiap orang wajib melakukan ikhtiar, menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit. Karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama. jadi kita harus ikhtiar juga dalam melakukan segala hal-hal yang dapat menghindari virus corona. Contohnya kita sering cuci tangan, terus kita sering bersih-bersih rumah kita, kamar kita, dan kita juga ikuti pemerintah untuk tidak pergi kemana-mana dulu, dan juga menghindari kerumunan-kerumunan atau keramaian-keramaian yang ada. Terus yang kedua adalah Orang yang telah terpapar virus corona wajib menjaga mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya sholat Jumat dapat diganti sholat zuhur karena sholat Jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang, sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Baginya haram melakukan aktivitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti jamaah sholat 5 waktu atau rawatib sholat tarawih dan di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar. Oke ya, jadi ada fatwa menerangkan bagaimana bahwa kita boleh mengganti sholat Jumat kita dengan sholat zuhur, dan juga kita harus menjaga diri kita dari kegiatan-kegiatan yang ramai ya, seperti contohnya menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar. Nomor 3, orang yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar COVID-19 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Oke, yang pertama adalah dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi, berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka ia boleh meninggalkan sholat Jumat dan menggantikannya dengan sholat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah sholat 5 waktu atau rawatib, taraweh, dan id di masjid atau tempat umum lainnya. Jadi itu 3A. Jadi ya, di poin 3 ini ada 2 ketentuan atau 2 hal yang mengatur itu. Nah, yang B-nya apa nih? Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah, berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah
sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar COVID. Seperti tidak kontak fisik langsung, bersalaman, berpelukan, cium tangan, membawa sajadah sendiri, dan sering membasuh tangan dengan sabun. Jadi di poin 3 ini ada 2 hal, yaitu yang pertama itu kalau kawasan itu dia penyebaran COVID-19-nya tinggi, maka dianjurkan oleh MUI bahwa dia bisa mengganti sholat Jumatnya dengan sholat zuhur dan menghindari keramaian-keramaian yang ada. Namun ketika dia berada di kawasan yang penyebarannya rendah, maka ia tetap bisa melaksanakan ibadah sebagaimana biasanya, sholat berjamaah dan lain-lainnya. Namun tetap harus memperhatikan hal-hal untuk menghindari penyebaran COVID-19 seperti itu. Kita menuju yang keempat, fatwa MUI, yaitu dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan sholat Jumat di kawasan tersebut sampai keadaan menjadi normal kembali, dan wajib menggantinya dengan sholat zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran COVID-19, seperti jamaah sholat 5 waktu, tarawih, sholat raweh, sholat id di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim. Nah, kalau udah kondisinya berbahaya nih, itu kita benar-benar harus dilarang, ya, benar-benar dilarang oleh fatwa MUI, itu tidak boleh, ya. Jadi harap diperhatikan ya teman-teman semua. Yang kelima apa nih? Dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan sholat Jumat dan boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak, seperti jamaah sholat 5 waktu, rawatib, sholat tarawih, dan id di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim dengan tetap menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19. Oke ya, intinya jangan sampai kita dalam hal kerumunan yang niatnya untuk ibadah tapi malah menjadi bahaya untuk orang lain, ya. Selanjutnya yang keenam, ya. Jadi pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menetapkan kebijakan penanggulangan COVID-19 dan umat Islam wajib menaatinya. Kita lanjut yang ketujuh. Pengurusan jenazah yang terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengafani, harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan teknik untuk mensalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19. Jadi untuk pengurusan jenazah kita serahkan semuanya kepada yang berwenang, gitu kan. Namun di sini fatwa MUI untuk mensalatkan dan menguburkannya harus dilakukan sebagaimana biasa, tetapi harus menjaga agar tidak terpapar COVID-19. Namun jika pihak berwenang tidak mengizinkan, maka kita serahkan semuanya kepada pihak berwenang sampai dikuburkan, seperti itu. Kita lanjut yang ke-8, yaitu tindakan yang menimbulkan kepanikan dan atau menyebabkan kerugian publik seperti memborong atau menimbun bahan kebutuhan pokok serta masker dan menyebarkan informasi hoax terkait COVID-19 hukumnya haram. Jadi haram hukumnya, ya, kalau kita menimbun makanan, kita nyebar informasi hoax terkait COVID-19 ini. Jadi jangan panik, kita selalu ikhtiar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut yang ke-9 nih Teh. Apa nih? Umat Islam agar semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, zikir,
membaca kunut nazilah di setiap sholat fardu, memperbanyak sholawat, sedekah, serta senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan mara bahaya, khususnya dari wabah COVID-19. Oke ya, jadi ini sudah yang ke-9 fatwa MUI dan ini fatwa terakhir dari MUI. Intinya kenapa kita diminta untuk mendekatkan diri kepada Allah, ibadah, taubat, istighfar, zikir, baca kunut, sholat fardu, sholawat, sedekah, dan senantiasa berdoa, karena amal-amalan tersebut itu dapat menghindari kita dari mara bahaya. Jadi manfaat dari setiap amalan itu bisa menghindari kita semua dari mara bahaya, termasuk penyakit COVID-19. Itulah yang namanya kita bertawakal. Oke, itulah 9 poin fatwa MUI agar kita semua bisa menghadapi virus corona ini. Ya Kak, oleh karena itu hal-hal seperti seharusnya muslim harus tahu. Ya, intinya muslim harus tahu hal itu. Oh iya ya, kira-kira kalau amalan-amalan seperti apa saja sih yang bisa kita lakukan sebagai muslim agar kita semua terhindar dari mara bahaya ataupun penyakit? Mau tahu Kak? Di video selanjutnya ya, muslim harus tahu amalan-amalan agar muslim terhindar dari mara bahaya, termasuk virus corona. Jangan lewatkan videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah